Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maftuha Ulin Yahya dari Prodi Sistem Informasi kelas C. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang analisis dan pencatatan transaksi bisnis. Dalam pembelajaran materi ini ada beberapa tujuan. Yang pertama, menjelaskan mengapa akun digunakan untuk mencatat dan mengikhtisarkan pengaruh transaksi terhadap laporan keuangan. Yang kedua, menjelaskan karakteristik suatu akun. Yang ketiga, menjabarkan kaidah debit dan kredit serta saldo normal akun. Yang keempat, menganalisis dan mengikhtisarkan pengaruh transaksi terhadap laporan keuangan. Yang kelima, menyiapkan raca saldo dan menjelaskan penggunaannya untuk menemukan kesalahan. Yang keenam, menemukan kesalahan dalam pencatatan transaksi dan mengoreksinya. Yang ketujuh, menggunakan analisis horizontal untuk membandingkan laporan keuangan dari periode yang berbeda. Pengertian akun di sini adalah setiap pos dalam laporan keuangan, atau dengan kata lain, suatu alat yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan yang bersangkutan dengan aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Kemudian dimasukkan ke dalam buku besar. Next. Buku besar sendiri adalah sekelompok akun untuk suatu entitas bisnis atau buku yang memuat kumpulan perkiraan-perkiraan yang saling berhubungan serta mengikhtisarkan pengaruh transaksi terhadap perubahan aktiva, kewajiban, dan modal perusahaan. Next. Daftar akun dalam buku besar disebut bagan akun. Biasanya terdiri dari dua kategori utama. Yang pertama, berisi akun neraca, dan yang kedua, akun laba rugi. Nah, akun neraca ini juga mempunyai beberapa isi. Yang pertama ada aktiva, kedua kewajiban, yang ketiga ekuitas. Yang kedua ada akun laba rugi. Isinya pendapatan usaha, biaya operasional, pendapatan dan keuntungan non-operasional, serta yang terakhir beban dan kerugian non-operasional. Klasifikasi utama dari akun ada aset dan kewajiban. Yang pertama, aset adalah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan atau penghasilan atau modal. Nah, macam-macam aset ada kas, perlengkapan, bangunan, piutang usaha. Kas yang dimaksud di sini modal kita yang kita masukkan ke dalam perusahaan. Yang kedua ada perlengkapan, yaitu investasi alat yang sudah kita beli untuk perlengkapan perusahaan. Yang ketiga ada bangunan, yaitu investasi gedung yang kita gunakan untuk berbisnis. Yang keempat, piutang usaha adalah modal kita dari pelunasan hutang oleh konsumen. Yang kedua ada kewajiban. Kewajiban adalah utang kepada pihak luar atau kreditor. Macam-macam kewajiban ada utang usaha, wesel bayar, dan utang gaji. Klasifikasi utama dari akun. Ekuitas pemilik adalah hak pemilik atas perusahaan. Jadi, ketika kita mempunyai suatu perusahaan, di situ modal adalah ekuitas pemilik dan penarikan juga ikut ekuitas pemilik. Contoh di sini ada modal Chris Clark dan penarikan Chris Clark. Pendapatan adalah kenaikan ekuitas pemilik sebagai hasil dari menjual jasa atau produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Di sini pendapatan ada pendapatan jasa dan pendapatan komisi. Kemudian yang ketiga ada beban. Beban adalah penggunaan aset atau jasa untuk menghasilkan pendapatan. Nah, beban sendiri yang kita maksud merupakan kewajiban kita. Umumnya, beban dianggap sebagai pengorbanan kewajiban yang dapat menyebabkan nilai ekuitas itu menurun karena contoh di sini beban sewa, beban gaji, beban utilitas. Nah, beban sewa, misalkan kita itu menyewa kios untuk menjalankan produksi perusahaan tersebut. Nah, di situ kita membayar beban sewa. Terus yang kedua ada beban gaji.
kita membutuhkan karyawan, lalu kita membayar gaji, itu disebut dengan beban gaji. Next slide. Untuk membantu kita belajar, suatu akun dapat digambar menyerupai bentuk huruf T. Ada sisi kanan dan sisi kiri. Akun T seperti ini contohnya. Nah, ini akun T itu harus memiliki judul. Di sini ada sisi yang kiri dan di sini ada sisi kanan. Biasanya di sisi kiri itu berisi debit, di sisi kanan berisi kredit. Nah, seperti ini contohnya. Sisi kiri berisi debit, yang kedua sisi kanan akun T. Akun T ini jurnal umum. Pengertian jurnal umum di sini, jurnal yang dipakai untuk mencatat semua jenis bukti. Akun T. Di sini ada jurnal umum. Jurnal umum adalah jurnal yang dipakai untuk mencatat semua jenis transaksi keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu. Nah, di sini ada 3.750, 4.300, 2.900. Kemudian di sisi kiri ada 850, 1.400, 700, dan 2.900. Nah, di sisi kiri ini adalah kredit dan di sisi kanan ini adalah debit. Kiri kanan. Oh, salah, deng. Akun T, di sini ada jurnal umum. Jurnal umum adalah jurnal yang dipakai untuk mencatat semua jenis bukti transaksi keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu. Nah, di samping kiri ini ada 3.750, 4.300, 2.900. Ini adalah debit dan di sisi kanan kredit 850, 1.400, 700, dan 2.900. Ini adalah sisi kredit dan ini adalah sisi debit. Lanjut. Menyeimbangkan akun T. Jadi ini jumlah kas di sisi debit. Ada angka 3.750, 4.300, 2.900 menghasilkan angka 10.950. Lalu ini yang di sisi kredit ada angka 850, 1.400, 700, 2.900 ditambahkan menghasilkan angka 5.850. Nah, setelah itu akan menghasilkan angka ini. Ini namanya saldo akun. Nah, saldo akun itu kurangkan total kredit dari total debit untuk mendapatkan saldo akun. Jadi, hasil dari debit ini 10.950 dikurangkan di kredit ini 5.850 menghasilkan angka 5.100. Jadi misalkan ini tuh jumlah pendapatan yang dihasilkan dan ini tuh jumlah produksi pengeluaran dari perusahaan yang dihasilkan itu. Nah, ini angka 5.100 ini tuh keuntungannya atau laba. Lanjut, transaksi dan akun neraca. Nah, ini ada contoh. Pada tanggal 1 November, Chris Clark menyetorkan $25.000 ke rekening bank atas nama Net Solution. Nah, ini dibentuk jurnal. Ini ada tanggal, uraian atau keterangan. Ini ada sisi kiri debit dan kredit, di sisi kanan ada halamannya juga. Nah, ini jika ini bisa digarisbawahi, Chris Clark menyetorkan $25.000. Berarti ini masih atas nama Chris Clark. Ini masih nama Chris Clark. Lalu, jika sudah disetorkan ke Net Solution, berarti sudah masuk ke uang perusahaan Net Solution, bukan lagi ke uangnya Chris Clark. Nah, ini yang pertama ada kas masuk di debit $25.000. Kemudian modal Chris Clark di kredit 25.000. Kenapa? Karena kas itu bertambah
karena ada penambahan uang dari Chris Cox sebesar $25.000. Nah, modal Chris Cox sendiri, uang Chris Cox sendiri itu berkurang $25.000. Lanjut, dampak dari jurnal ini di buku besar. Nah, ini tampilan buku besarnya. Nah, ini masih pada transaksi yang pertama tadi. Pada tanggal 1 November, Chris Cox menyetorkan $25.000 ke rekening bank atas nama Net Solution. Nah, kasnya ini masuk di debit $25.000 karena bertambah kasnya karena investasi modal dari Chris Cox tadi. Sedangkan ini modal Chris Cox juga ini ditaruh di kredit karena modal Chris Cox berkurang $25.000 seperti itu. Nah, ini yang kedua, pada tanggal 5 November Net Solution membeli tanah senilai $20.000 secara tunai. Nah, ini bisa digarisbawahi, tanah berarti masuk di debit karena tanahnya bertambah $20.000, sedangkan kasnya berkurang karena Net Solution membeli tanah, berarti asetnya yang mempengaruhi. Jadi aset tadi kan $25.000. Nah, ini dibuat membeli tanah, berarti tinggal $25.000 dikurangi $20.000, berarti tinggal $5.000. Nah, ini kasnya taruh di kredit sebesar $20.000 karena untuk mendirikan bangunan. Nah, ini bisa balance karena tanah di debit sudah $20.000 bertambah dan kas berkurang di kredit sebesar $20.000. Ini akun kasnya pada tanggal 1 November masih $25.000, kemudian ada di kredit tanggal 5 November $20.000 untuk membeli tanah tadi. Nah, ini ada akun tanah pada tanggal 5 November di debit sebesar $20.000. Nah, ini tampilan buku besar kas dan tanah tersebut. Ya, lanjut. Ini transaksi yang ketiga. Pada tanggal 10 November, Net Solution membeli perlengkapan secara kredit senilai $1.350. Nah, ini jurnalnya. Perlengkapan ada di debit sebesar $1.350 karena perlengkapan itu bertambah, jadi ada di debit. Sedangkan utang usaha ada di kredit sebesar $1.350 untuk membeli perlengkapan secara kredit. Kenapa utang usaha ada di kredit? Karena utang usaha ini bertambah, jadi ada ditaruh di kredit. Jika utang usaha ini berkurang, ditaruh di debit. Nah, ini bisa dikatakan balance karena perlengkapan bertambah di debit $1.350 dan utang bertambah di kredit $1.350. Lanjut. Ini tampilan buku besarnya. Nah, akunnya bertambah, ada perlengkapan dan utang usaha. Perlengkapan pada tanggal 10 November di debit sebesar $1.350. Kenapa di debit? Karena perlengkapannya bertambah. Sedangkan ini utang usaha pada tanggal 10 November di kredit sebesar $1.350. Kenapa bisa dikredit? Karena utang usaha bertambah untuk membeli perlengkapan ini. Jadi utang usaha ditaruh di kredit sebesar $1.350. Ini yang dinamakan buku besar. Terima kasih. Sekian video penjelasan materi dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.